beliau berkata, faslun. Qad taqaddama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ya telah berlalu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillah. Berfikirlah tentang makhluk Allah dan jangan kamu berfikir tentang Allah. Tafakkur fi dzati subhanahu mamnu'un minhu. Memikirkan zat Allah terlarang. Kenapa? Wadzalika anna al-uqul tatahayyar fi dzalik, karena akal kita tidak akan sampai ke sana. Siapa sih yang pernah melihat Allah? Memikirkan sesuatu yang tidak pernah kita melihatnya, perkara yang mustahil. Anda untuk memikirkan malaikat, ya, yang mempunyai sayap 3, untuk memikirkan bagaimana bentuknya yang hakiki, Anda tidak akan mampu itu. Ya Allah. Bagaimana kita hendak memikirkan Allah pencipta, ya, malaikat? Bagaimana kita hendak memikirkan Allah pencipta jin, iblis, dan yang lainnya yang tidak kita bisa melihatnya? Maka dari itu, memikirkan Allah adalah perkara yang tidak diperbolehkan, ya. Ya, tapi fikirkanlah tentang makhluk Allah. Itu akan menunjukkan kita akan sifat-sifat penciptanya yang luar biasa. Kata beliau, فَإِنَّهُ أَعْظَمْ مِنْ أَنْ تُمَثِّلَهُ الْعُقُولُ بِالتَّفَكُّرِ. Karena Allah lebih agung untuk diperumpamakan oleh akal-akal kita, untuk dibayangkan oleh akal-akal kita. Akal kita hanya akan mampu membayangkan sesuai dengan apa yang dia pernah lihat. Iya, seperti orang buta yang selama hidupnya buta, namun kemudian dia pernah melihat, ya, selama 1 detik, kemudian buta lagi. Yang dia lihat kepala ayam, sehingga yang dia terpikir adalah kepala ayam, dan kepala ayam. Ketika dikatakan kepala kerbau, yang teringat kepala ayam. Demikian pula kita. Ya, makanya pastilah, ya akhi, akal kita itu hanya akan memikirkan seperti halnya makhluk. Maka dari itu ketika seseorang memikirkan Allah, ya, kemudian ia pun memikirkannya dengan pikiran makhluk, pasti dia akan menyerupakannya dengan makhluk. Akhirnya kemudian dia pun menolak, ya, sifat-sifat yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis, hanya karena dia memikirkannya seperti makhluk. Na'udzubillah. Seperti orang yang berkata, kalau Allah bersemayam di atas arash, berarti Allah butuh kepada arash, berarti Allah butuh tempat. Ini mustahil bagi Allah, katanya. Dia kira Allah bersemayam di atas arash itu sama dengan makhluk, karena makhluk kalau bersemayam di atas sesuatu, pasti makhluk itu butuh kepada sesuatu itu. Sehingga disinilah letaknya kenapa akhirnya mereka menolak sifat tersebut, akibat memikirkan bahwa seakan-akan Allah sama dengan makhluknya. Adapun kalau kita memikirkan Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya, ya, dan kita memahami itu, dan kita pun tidak bisa memikirkan bagaimana kaifiyahnya, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha gaib, kita tidak mengetahuinya. Akan sangat mudah untuk mengatakan Allah bersemayam di atas arsy yang sesuai dengan keagungannya, dan tanpa kita mengatakan bahwa Allah butuh kepada arsy. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir. Allah tidak serupa, tidak sama dengan apapun juga, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika Allah meniadakan dirinya, ya, meniadakan kesamaan makhluk dengan dirinya, Allah menetapkan sebuah sifat, yaitu 2 buah sifat, itu mendengar dan melihat. Artinya bahwa mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Ya, melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Maka kita tetapkan semua sifat Allah seperti yang demikian. Bila kita dapatkan dalam hadis, misalnya Allah punya tangan, kita tetapkan tangan bagi Allah, tapi kita katakan tangan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya.